Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laharis Maulana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jambi Angkatan ke-1 tahun 2022 dengan nomor peserta 2015 01550706 NIM PPG A2G1222071, yang mana hari ini akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Yes. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Cuma baik. Sehat, Pak. Jangan lupa alhamdulillah. Itu adalah tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena baiknya kita karena berkat Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kita harus menjaga kesehatan. Sudah sarapan semua di rumah? Sudah. Karena dengan sarapan akan membuat kita fokus dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar, namun sebelum belajar, Bapak minta tolong kepada ketua kelas menyiapkan untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan, ketua kelas. Jika berdoa, kawan-kawan belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Berhormat dan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran matematika, untuk cinta nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Keluarkan suaranya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sepakat. Pribadi
operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Ya. Jadi sebelum masuk nanti penjelasan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Untuk mengingat pelajaran sebelumnya, kita sudah dapat mengetahui pengertian bilangan bulat dan cara membaca bilangan bulat. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bisa acungkan tangan? Apa itu pengertian bilangan bulat? Saya, Pak. Oke, silakan Cinta. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Cinta. Berikutnya, bagaimana? Siapa yang bisa cara membaca bilangan bulat? Ya, Pak. Iya, Bagas. Silakan Bagas. Bilangan bulat adalah bilangan bulat ialah jika di sebelah kanan 0 dibaca positif dan jika di sebelah kiri 0 dibaca negatif. Iya, tepuk tangan untuk Bagas. Berikut materi PPT dan akan disampaikan juga video pembelajarannya. Materi kita adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada 5. Yang pertama, setelah menyimak dan mengamati video pembelajaran, kalian itu harus bisa mampu menemukan konsep operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati PPT dan menonton tayangan video, kalian mampu memecahkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak akan memberikan simulasi bagaimana cara menghitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan menggunakan media kartu, uang dan hutang. Kemudian yang keempat, melalui LKPD nanti akan Bapak berikan, kalian dapat menganalisis permasalahan yang diajukan guru untuk berkaitan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kelima, kalian nanti berdiskusi dengan temannya secara berkelompok untuk mengerjakan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya tadi yang sudah disampaikan oleh Sinta ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan netral 0 dan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk cara membacanya betul yang disampaikan oleh Bagas, jika angkanya berada di sebelah kanan 0 dibaca bilangan positif. Namun jika berada di sebelah kiri angka 0 dibaca bilangan negatif. Kemudian bilangan positif itu terletak di sebelah kanannya, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tak terhingga. Kemudian sedangkan bilangan bulat negatif, semua bilangan bulat negatif yaitu lebih kecil dari 0 berada di sebelah kiri, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya tak terhingga. Jadi yang penting ada negatif atau biasa disebut dengan minus, itu sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, apa saja yang dianggap sebagai bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada mundur, turun, di belakang, di bawah permukaan laut, menyelam, menggali, kemudian suhu di bawah 0, mempunyai hutang, rugi, skor, jawaban yang salah. Ini adalah kata-kata jika ada dalam sebuah kalimat berarti dia dihitung sebagai bilangan negatif. Paham ya? Contohnya mundur 5 langkah berarti ditulis negatif 5, betul ya.
Contoh di bawah permukaan laut jaraknya 15 meter. Berarti negatif 15. Oke. Kita akan mendengarkan sedikit penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pendekatan model garis bilangan maju mundur. Bilangan bulat itu jika positif dia akan Maju. jika mundur dia akan negatif dia akan nol diam. Nah ini ya, jika positif maju, nol diam, jika negatif mundur. Oke, untuk operasi penghitungannya, jika tambah itu terus ya, jika kurang balik arah ya, jika tambah itu terus ya, jika kurang balik arah. Ini Bapak akan memberikan contohnya garis bilangan ya. Nih garis bilangan. Nih contoh salah satu garis bilangan. Di sebelah kanan angka 0 tadi bilangan positif. Di sebelah kiri angka 0 bilangan Negatif. seperti ini. Nanti kalau ditanya bagaimana cara membuat garis bilangan seperti ini ya Meli ya. Tadi sudah dikatakan sedikit digambarkan oleh Solihin ya. Kalau panjang bagaimana? Kalau banyak angkanya. Nah, akhirnya nanti kayak jalan tol panjang ya. Oke, kita lanjut. Saksikan video pembelajaran berikut. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli? Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacat. Contohnya bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacat terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang
kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Dan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Soal, hitunglah 2 ditambah negatif 3. Pertama melangkah ke angka berapa? 2. Hah? 2. Angka 2. 2 positif atau negatif? Positif. Kemudian melangkah kemana lagi? 1. Hah? 1. Melangkah ke min 1. Kita melangkah dari posisi berdiri di angka 0, kemudian melangkah ke angka 2. Dari angka 2 ini positif. Positif itu berarti posisi tetap.
ya, berdiri menghadap ke kanan ya. Kemudian dikurang negatif 3. Berarti negatif 3 ini berarti mundur 3. 1, 2, 3. Berarti berada di min 1. Coba kita lihat. Ya. Nah, posisi yang kedua, kemudian mundur, akhirnya berhenti di angka negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Sekarang ada juga nih pertanyaan, negatif 2 ditambah 3. Berarti berjalan ke arah kiri, ke negatif 2. Nah, ya, kemudian ditambah 3, berarti maju 3 langkah ke kanan. Iya, berhenti di angka 1 ya. Jadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Coba secara singkat, kira-kira berapa jawabannya? 5. Berapa? 5 apa negatif 5? 5. Coba kita lihat. Iya, betul ya. Ini untuk pengurangannya. Dua itu berarti menghadap ke kanan, dia maju ya. Kemudian dikurang, di sini ada dikurang. Berarti kalau dikurang berbalik arah ya, dikurang berbalik arah. Negatif 3 berarti mundur 3. 1, 2, 3. Jadi berdiri di angka 5. Gitu ya. Harus diingat ini, bukan hanya sekarang tapi tadi dalam penghitungan menggunakan garis bilangan sudah kalian amati bersama-sama. Sudah kamu kerjakan caranya seperti itu. Kuncinya yang terpenting harus ingat. Kalau positif berarti maju, kalau negatif mundur ya. Sekarang pertanyaan buat kalian nih. Siapa bisa acungkan tangan? Menurut kalian, bisakah jika penggunaan garis bilangan ini dikerjakan pada angka yang besar? Siapa yang bisa? Solihin. Coba menurut Solihin bagaimana? Tidak bisa karena kalau kepanjangan. Kita Bapak mau menjelaskan berikutnya, bisa nggak kita menghitung angka besar itu selain garis bilangan? Kita buat kelompok dulu ya. Silakan kalian ke depan untuk mengambil kartu yang sudah Bapak siapkan. Mulai dari sebelah sana dulu. Saya aduk-aduk. Boleh diaduk-aduk. Ayo ambil satu aja. Ya, kuning lagi. Pak Menak udah kuning. Tapi kamu senang ini, ya. Kopinya, apa? Kopinya. Kembali keberuntungan, ayo silakan. Siapapun nanti jadi teman kamu itulah teman sejatinya, ya, harus berusaha menyelesaikan masalah. Ambil satu aja. Sekarang silakan angkat kartu yang
Kelompok hijau tepuk semangat. Kelompok merah tepuk semangat. Kelompok kuning tepuk semangat. Kelompok pink tepuk semangat. Oke, baik, di meja kalian sudah Bapak berikan tadi, yaitu yang namanya kartu hutang dan kartu uang. Udah ada kelihatan tadi di mejanya? Kartu ini warnanya biru, kartu hutang. Ini kuning, kartu uang. Tadi dari jawaban teman kamu Solihin mengatakan kalau garis bilangan itu tidak bisa dikerjakan ketika angkanya besar, karena kata beliau, tadi kata Solihin, garis bilangannya akan panjang. Nah, bagaimana kita ada solusi ini dari Bapak, yaitu menggunakan kartu uang dan kartu hutang. Silakan saksikan materi berikut sambil melihat matanya ke depan. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan media kartu uang dan hutang, ya, perlu diingat ya. Jika menyelesaikan pengurangan bilangan bulan dapat dikerjakan dengan mengubah menjadi operasi penjumlahan. Pengurangan dirubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan dari bilangan pengurangnya. Contoh, lawan suatu bilangan dari 5, lawannya adalah -5. Negatif 5. Negatif 12 lawannya 12. Dan negatif 7 lawannya 7. Atau juga dengan menggunakan konsep buah. A dikurang B itu bisa kita rubah. Tadi adalah kebalikannya, mengubah menjadi dengan lawan bilangan. A dikurang B. A pindah, ini kurang berubah jadi tambah, ini positif berubah menjadi negatif. Jadi A dikurang B itu sama juga dengan A ditambah negatif B. Kemudian A dikurang negatif B, kita rubah lawannya adalah menjadi A, ini negatif jadi positif, ini negatif menjadi positif, jadi A ditambah B. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan. Ada contoh soal, lihat, kelihatan tidak? Negatif 28 dikurang 24. Bagaimana mengerjakan menggunakan kartu media? Negatif 28 itu dikurang 24. Kalau kita rubah menggunakan penjumlahan dengan lawan bilangan, negatif A dikurang B menjadi negatif A tambah negatif B. Maksudnya adalah negatif 28 ditambah negatif 25. Kamu, maaf, 24 ya. Kamu punya hutang 28, nambah hutang lagi. Berarti jawabannya hutang. Ya. Iya kan? Lihat nih. Negatif 28 hutang apa? Hutang. Ya, karena diamin. Ya. Ketika sudah punya hutang, nambah lagi hutang. Berarti negatif 24 itu hutang kan? Ya. Nah, ketika hutang ditambah hutang, pasti jawabannya hutang. Ya, jawabannya hutang, hutangnya nambah kamu. Berapa? Tinggal ditambahkan. 28 ditambah 25. 52, negatif 52. Bisa kira-kira? Bisa. Coba kita tes soal yang berikutnya nih. Ini ada soal kedua. 15 ditambah negatif 9.
Coba kelompok hijau. 15 ini hutang atau uang? Uang ya? Uang. Negatif 19 uang apa hutang? 15 ditambah negatif 19. Sekarang yang perlu Bapak tanya, antara uang dengan hutang besaran mana? Antara uang dengan hutang besaran mana? Kalau besaran hutang berarti jawabannya hutang. Ya. Jawabannya hutang, tinggal dikurangkan berarti 19 dikurang 15. Kita lihat. 15 itu tadi kamu katanya uang. Ditambah negatif 19. Negatif 19 itu hutang. Sudah dibandingkan tadi 15 dan 19 itu besaran 19 negatif, berarti pasti jawabannya hutang. Berapa? Tinggal dikurangkan aja. Yang besar dikurang yang kecil. 19 dikurang 15 berapa? Negatif 4. Ya, kata kunci diubah sesuai konsep dasarnya dulu. Ya. Negatif 20 dikurang negatif 25. Kita ubah sesuai dengan konsep dasarnya adalah jadi A dikurang negatif B berubah menjadi A ditambah B. Kalau kita kaitkan dengan soal berarti negatif 20 ditambah 25. Negatif 20 ini hutang atau uang? Hutang. Kalau 25? Sekarang Bapak tanya, hutang dengan uang besar mana? Hutang 20, uang 25, masa besarannya? Besar mana? Berarti jawabannya adalah uang, berarti positif. Positif berapa jawabannya? Lihat jawabannya. Itu hutang, ini uang. Punya hutang 20, dibayar 25. Jawabannya adalah uang. Berapa? 5. Kan LKPD, kemudian silakan LKPD itu kamu letakkan di sini, dikerjakan di kanton ya. LKPD itu kamu kerjakan di sini dengan media mengerjakannya apa namanya garis bilangan dan media hutang dan uang. Yang sudah kamu kerjakan silakan dipindahkan ke sini untuk nanti dipresentasikan di depan. Ya, ini kamu pindahkan sini, ditulis lagi di gambar sampai semuanya. Ya, hasil tugas kamu ini pindah ke sini. Setelah selesai, nanti baru presentasi ya. Terima kasih. Sekarang selanjutnya adalah kalian harus mempresentasikan hasil tugasnya. Ya. Sekarang kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok apa? Merah. Silakan kelompok merah dulu. Yang lain perhatikan kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah ingin menyampaikan hasil diskusi pengerjaan soal ini. Nomor 1, 6 kurang 8 sama dengan negatif 2. 2
depan? Siapa? Iya, kelompok P. Silakan kelompok P ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok P. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu 20 ditambah 30 hasilnya menggunakan konsep bulan, yaitu 20 yang berarti utang tambah 30 yang berarti utang, 150 juga yang berarti utang, sedangkan 35 ditulis uang, ditambah 15 uang, dan juga 50 uang. Nomor 3, 23 adalah uang, sedangkan 32 adalah utang. Hasilnya ini 10 menjadi utang. 4, 137 dikurang min 113 itu uang dan hasilnya jadi menjadi 124 utang. Ini bisa aja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dong. Terima kasih untuk kelompok P. Berikutnya, dari hasil tugas kalian sudah diamati, sudah bagus semuanya. Ya. Sekarang kita akan merefleksi, menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siapa sih yang bisa untuk menyimpulkan? Iya, kelompok merah, tepuk tangan kelompok merah. Silakan simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan operasi itu menggunakan garis bilangan bisa digunakan jika angkanya masih kecil. Namun kalau sudah angka besar sulit digunakan. Tetapi jika menggunakan kartu media uang dan hutang itu sangat tepat untuk melakukan operasi hitung nilai angka yang besar. Konsep penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan banyak cara. Itu pengurangan bisa dikerjakan dengan dijumlahkan memakai lawan bilangan pengurangannya. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok merah. Tepuk tangan lagi dong. Kira-kira ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok, iya, kelompok kuning. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Kesimpulan garis bilangan sangat mudah dapat digunakan pada angka nilai kecil. Jika kartu media uang dan hutang bisa digunakan pada angka yang besar. Konsep operasi hitung bilangan bulat untuk pengurangan dapat dikerjakan dengan mengubah menjadi penjumlahan memakai lawan dari operasi pengurangan. Contohnya A dikurang B sama dengan berarti A ditambah min B. Sudah? Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Baik, terima kasih. Kita akan menyimpulkan, sudah disampaikan oleh temannya, bahwa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu salah satunya ada sebuah konsep yang perlu kita ingat selalu. Kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Kemudian pengurangan operasi hitung bilangan bulat itu bisa mudah kita kerjakan dengan cara lawannya, yaitu dijadikan penjumlahan, di mana lawannya operasi hitung pengurangan itu diganti lawannya yang menjadi positif. Akhirnya mudah untuk mengerjakan. Kemudian yang terakhir, salah satunya tadi yang disampaikan teman kamu, contoh A dikurang B, itu bisa kita buat menjadi
A ditambah negatif B, sehingga akan mudah sampai sebesar apapun angka atau nilai yang kalian kerjakan di bilangan bulat. Terima kasih sudah belajar bersama-sama, sudah membuat hasil LKPD-nya yang beraneka ragam, ya, contoh-contoh yang kalian buat. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian ingat selalu materi ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita semuanya tepuk semangat. Sedikit penghargaan ya untuk kelompok yang berani tampil. Dari beberapa kelompok merah yang sudah memberanikan diri seluruhnya untuk ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Kelompok merah, silakan. Mudah-mudahan ini hadiahnya bermanfaat ya. Iya. Oke, terima kasih, kembali lagi. Terakhir, ini ada dikasih waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan evaluasinya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, selesai waktunya, kumpulkan. Silakan kembali ke kursinya yang rapi. Kita akan tutup kegiatan kita hari ini. Sudah selesai. Bapak bisa tetap di kursinya ya, di kursinya. Ketua kelasnya mana? Coba bergantian. Silakan coba kotak ya. Disiapkan untuk kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Duduk yang rapi. Ya, oke, baik. Silakan Pak Dan untuk pimpin doa teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Pada Pak Dan dipersilakan. Mari kita berdoa. Mari kawan-kawan sebelum mulai kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Oke, rapi-rapihan. Ya, karena kelompok merah yang sudah dapat penghargaan pertama, jadi silakan duluan keluar pertama. Hati-hati ya. Oke.